Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Berputar Hermawan dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial lagi, tutorial IT lagi kepada kalian tentang DHCP server. Nah, pada kali ini apa itu DHCP server? DHCP server itu berguna untuk memudahkan pekerjaan kita nantinya. Jika nanti kita menjadi seorang network administrator, nanti dan misalkan kita memiliki klien network yang banyak, itu akan merepotkan kita jika kita harus mengkonfigurasikan IP address di setiap laptop klien kita secara manual. Nah, itu akan sangat merepotkan kita dan akan sangat membuang-buang waktu kita. Nah, untuk mempermudah pekerjaan tersebut, untuk mempermudah pekerjaan kita bisa menggunakan fitur yang namanya DHCP server. Nah, jadi DHCP server ini akan um, memberikan IP secara dynamic kepada klien yang terhubung dengan jaringan kita. Tapi asalkan klien tersebut memintanya secara DHCP klien, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk contoh dari permintaan DHCP klien kepada DHCP server sudah pernah kita tunjukkan di yang namanya wireless. Misalkan kita nembak wireless gitu kan. Nah, kita ingin kita ingin meminta IP untuk interface wireless kita. Kita bisa memintanya ke DHCP client karena kita tidak tahu IP yang digunakan oleh WLAN-nya. Jadi kita bisa memintanya secara dynamic. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan IP untuk interface wireless secara dynamic seperti itu. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat DHCP server untuk router kita. Nah, perhatikan topologi berikut. Misalkan di sini di router terkonfigurasi IP 192.168.88.1 di interface header 2. Nah, interface header 2 ini akan kita jadikan sebagai DHCP server. Ini dimana nanti laptop kita akan mendapatkan IP yang terkoneksi dengan router dengan interface header 2 secara dynamic. Jadi kita tidak perlu mengetikkannya secara statik lagi atau secara manual di control panel nantinya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mensimulasikannya kita bisa buka Winbox terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini pertama-tama kita akan membuat IP address untuk mikrotik untuk interface header 2 kita. Bentar. Untuk interface header kita buka menu IP, buka menu IP addresses. Lalu klik tambah. Nah, kita ketikkan misalkan 192.168.88.1/24 header 2 sesuai topologi ya. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal membuat DHCP servernya. Caranya gimana? Kita klik di sini IP, lalu di sini kita klik menu DHCP server. Nah, jika sudah, klik yang namanya DHCP setup. Klik. Oke, nah di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, DHCP server interface kita arahkan ke header 2 yang dimana DHCP server interface ini adalah menu untuk misalkan kita mau jadikan interface mana yang akan dijadikan DHCP server. Nah, karena tadi di topologi yang akan kita jadikan sebagai DHCP server adalah interface header 2, maka di sini kita arahkan ke header 2. Klik. Nah, jika sudah, klik next. Nah, DHCP address space-nya ini adalah network dari interface header 2. Yang dimana di sini networknya ada titik 0. Dan jangan lupa untuk sertakan prefix 24. Prefix yang digunakan, prefix 24. Jika sudah, klik next. Gateway-nya di sini seperti biasa. Untuk gateway biasanya itu yang digunakan adalah IP 192.168.88.1. Maka dari itu kita akan menggunakan 88.1 juga untuk mempermudah. Klik next. Nah, address to give out di sini di topologi diperlihatkan bahwa yang digunakan adalah 88.2 sampai 88.54. Maka kita ikuti saja yang di topologi 88.2 sampai
188.254. Jika sudah, klik next. Nah, untuk DNS servernya kita arahkan ke IP Google. Nah, yang dimana IP Google itu adalah 8.8.8.8. Jika sudah, klik next. Nah, list time ini adalah waktu yang berfungsi untuk mematok bukan. Jadi list time ini adalah jangka lama waktu penggunaan yang bisa digunakan oleh DHCP client. Jadi misalkan di sini kita ibaratkan sebagai warnet, billing gitu kan. Di warnet ada yang namanya billing waktu gitu. Nah, misalkan kita nyewa 5.000 untuk 1 jam. Nah, di DHCP server juga seperti itu. Kita kan meminta IP secara dynamic. Nah, IP secara dynamic itu akan diberikan selama di sini misalkan kita setting 10 menit. Nah, maka IP dynamic tersebut akan diberikan secara 10 menit. Jika sudah melebihi batas list time, list time-nya yaitu 10 menit misalkan, maka IP DHCP tersebut akan diambil lagi oleh DHCP server dan akan di-refresh. Lalu akan diberikan, dan jika klien tersebut masih meminta IP secara dynamic atau IP DHCP kliennya masih ada, konfigurasi IP DHCP kliennya masih ada, berarti tandanya kita laptop klien masih meminta IP ke DHCP server. Nah, jika masih seperti itu, maka akan terjadi dua situasi, yaitu situasi pertama, DHCP server akan memberikan kembali IP yang tadi sudah diberikan, IP yang sebelumnya itu hanya ditarik lagi oleh DHCP server dan hanya akan di refresh list time-nya jadi 10 menit lagi, lalu diberikan lagi ke DHCP kliennya. Nah, kondisi kedua itu adalah IP yang lama ditarik, yang list time-nya udah habis ditarik lagi oleh DHCP server, lalu akan diberikan lagi kepada DHCP klien, yaitu IP yang baru, karena ini secara dynamic. Jadi secara dynamic ini IP-nya itu tidak menetap, jadi bisa berubah-ubah. Jika list time-nya habis, belum tentu IP yang kita pakai masih sama, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda sesuai kondisi-kondisi yang tadi. Nah, seperti itu. Jadi list time misalkan di sini kita set 10 menit, jadi setiap 10 menit IP dynamic akan di refresh, entah itu akan diberikan kembali yang sebelumnya atau akan diberikan yang baru. Klik next. Nah, jika di sini ini akan terdapat informasi, yaitu DHCP setup has completed successfully. Nah, ini tandanya kita sudah berhasil membuat DHCP server pada interface Ether 2. Nah, oke. Nah, ini untuk pengimplementasiannya, yaitu kita bisa buka control panel. Nah, habis itu buka network and internet, buka network and sharing center. Nah, di sini yang tercolok itu ada interface yang tercolok ke MikroTik. Di sini kita buka, ini Ethernetnya kita klik. Nah, di sini kita cek dulu secara details. Kita klik detailsnya. Nah, di sini ada tulisan DHCP enabled itu no. Nah, ini tandanya kita laptop klien kita masih mengkonfigurasi IP address secara statik, belum secara dynamic. Nah, ini tandanya laptop klien belum menggunakan DHCP servernya. Maka dari itu kita close lagi. Kita close dulu. Buka menu property sekarang. Nah, itu buka di sini yang Internet Protocol version 4. Nah, dilihat seperti yang bisa dilihat, di sini kita masih menggunakan use the following IP address, yang dimana ini mengarah ke konfigurasi IP secara statik, belum secara dynamic. Untuk secara dynamic kita bisa pindah ke di sini yang obtain an IP address automatically. Nah, di sini artinya menerima atau mendapatkan IP address secara otomatis atau secara dynamic atau secara DHCP. Kita klik. Nah, di sini juga kita klik. Nah, kita klik OK. Lalu OK lagi. Nah, dia akan loading sebentar. Nah, di situ kita close. Kita buka lagi. Kita lihat details. Nah, seperti yang bisa kita lihat, kita sudah mendapatkan IP address secara dynamic. Nah, biasanya jika kita
mengkonfigurasi IP klien laptop klien secara dynamic, kita akan mendapatkan biasanya kita akan mendapatkan IP address yang di IP address to give out itu yang paling terakhir. Nah, tadi kan yang paling terakhir kita kan konfigurasi yang address to give out itu kan 192.168.88.2 sampai 192.168.88.254. Nah, 254 itu IP yang terakhir yang akan diberikan. Nah, secara biasanya itu jika kita mengkonfigurasi IP laptop client secara dynamic, kita akan mendapatkan IP yang terakhir yaitu 254. Seperti di sini kita lihat kita mendapatkan 254. Nah, begitu. Nah, selesai sudah lab DHCP server. Sekarang kita akan lanjut ke lab selanjutnya yaitu lab DHCP license. Nah, lab DHCP license ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. DHCP license ini bisa diibaratkan sebagai billing warnet. Mengapa? Karena ini juga berdasarkan waktu. Jika waktunya habis, maka layanannya akan ditarik lagi. Layanan misalkan kayak di warnet gitu kan, waktu billingnya udah habis, maka layanan warnet kita menyewa laptop itu akan ditarik. Dan jika mau lagi kita kalau di warnet kita harus bayar, tapi kalau di DHCP server nggak harus bayar. Itu tergantung dari servernya, bakal ngasih IP yang sama atau IP yang beda gitu. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa buka menu license di sini di DHCP server license. Nah, di sini bakal terdapat di menu license ini akan menampilkan klien-klien, informasi-informasi tentang klien yang menggunakan DHCP server kita. Nah, seperti misalkan tadi kan laptop klien kita kan yang tadi menggunakan service DHCP. Nah, ini kita akan coba bandingkan informasi yang ada di license dengan yang ada di laptop. Apakah sama? Kita buka lagi Network Information Center, ininya details. Oke. Nah, nih di sini pertama-tama kita akan cek yang IP address 88.254 sama ya. 192.168.88.254 sama. Sekarang MAC address-nya yaitu dari ini. Oktet pertama itu 00, oktet kedua E0, oktet ketiga 4C sama, oktet ketiga 8F sama, oktet keempat 9F sama, dan oktet terakhir itu 78 sama. Nah, ini tercatat secara otomatis, secara dynamic karena di sini terdapat flag D. Nah, ini informasinya benar ya, secara true, bukan secara dibuat-buat oleh mikrotiknya sendiri, tapi ini dibuat secara real, secara nyata. Karena seperti yang bisa kalian lihat di sini, kita sudah mencoba membandingkan physical address atau MAC address-nya yang ada di laptop dengan yang ada di DHCP server, seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan, di DHCP server ini nih, expires after, itu adalah license yang tadi sudah diberikan. Nah, ini tersisa 6 menit lagi. 6,5 menit lagi yang layanan DHCP servernya yang bisa kita gunakan. Nah, maka dari itu, jika kita ingin agar laptop kita bisa menggunakan IP ini secara statik, tidak secara dynamic, yang dimana nanti akan berubah-ubah, kita bisa mengetikkan yang namanya di sini max static. Nah, jika kita ketik max static, maka DHCP server kita tetap akan mendapatkan secara dynamic, tapi kita bisa mengubah-ubahnya. Misalkan di sini kita 254, nanti kita bisa ubah misalkan menjadi 13 atau 2. Nah, kita coba klik ya max static. Nah, jika sudah diklik, kita klik OK. Nah, di sini akan hilang flag D-nya. Flag dynamic-nya itu akan hilang karena kita mengkonfigurasinya secara statik. Kita buka lagi interface-nya. Nah, di sini seperti yang bisa kita sekarang bisa mengubah-ubah IP address maupun MAC address dari informasi laptop kita. Misalkan untuk MAC address tidak usah kita ubah. Di sini yang akan kita ubah adalah IP address-nya saja. Di sini kan kita awal menggunakan 254. Jika kita cek di control panel, nah sama kan 254. Nah, nanti kalau kita mengubah IP address yang kita gunakan di license, nah nanti IP yang ada di laptop juga akan berubah mengikuti yang ada di license. Misalkan di sini kita akan ubah menjadi 13. 192.168.13.
Udah, kita klik apply. Oke, nah di sini akan berubah. Tapi sebelum itu kita harus cabut kabelannya, kita cabut yang menyolok ke router kita, ke laptop kita, sorry. Tunggu sampai keluar sebentar. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita colok lagi. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Connect. Nah, di sini sudah kita colok lagi. Kita cabut colok tadi, kabelan yang nyolok ke dari router ke laptop sudah kita coba cabut colok. Di sini sudah bisa kita lihat yang terdaftar di list itu 88.13 ya, karena tadi sudah kita ubah dari 254 ke titik 13. Nah, di sini juga flag D-nya sudah hilang, tandanya kita mengkonfigurasinya secara statik bukan secara dynamic. Nah, jika kita lihat di sini network and sharing center, Ethernet, kita klik details. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, IP laptop kita masih menggunakan service DHCP. Nih, jika kalian tidak percaya, kita klik properties. Nah, kita masih menggunakan menu yang yaitu obtain an IP address automatically, bukan yang use the following IP address yang dimana kita mengkonfigurasinya secara statik. Nah, tapi kita tadi mengkonfigurasikan statiknya itu di MikroTik, di DHCP leases yang IP yang terdaftar di leases, bukan di laptop. Nah, kita menggunakan dynamic lagi. Oke, itu hanya untuk pembuktian saja tadi. Nah, di sini di details secara dynamic, tapi kita mendapatkan titik 13. Kan tadi kan saya sudah bilang di sini di service DHCP biasanya klien yang pertama akan mendapatkan IP yang address to give out itu yang paling terakhir. Tadi kan yang paling terakhir yang kita setting kan 254 ya. Nah, seharusnya kita dapatnya 254, tapi sini kita dapatnya 13, tengah-tengah. Nah, sekarang kita akan coba tes lagi, kita ganti lagi. Misalkan di sini kita akan ganti jadi 2. Kita apply. Oke. Sini coba cabut colok lagi. Kita tunggu sampai keluar lagi. Nah, sudah kita colok lagi. Kita tunggu sebentar sampai dia masuk ke winbox-nya lagi. Nah, di sini sudah terganti ya, seperti yang tadi sudah kita ganti yaitu 88.2. Kita cek lagi ke control panel. Kita cek dulu ya di propertinya kita menggunakan cara dynamic. Nah, sini bisa kita masih menggunakan secara dynamic. Tapi ketika kita lihat di details, nah dia terganti jadi 88.2 seperti itu. Jadi misalkan kita tidak mau IP kita itu berubah-ubah karena misalkan nanti akan merepotkan kita nantinya. Nah, kita bisa menggunakan yang secara statik dari yang listesnya bisa kita make static, terus kita ganti jadi misalkan 88.2. Nah, gunanya itu jadi misalkan list time-nya yang tadi sudah kita setting kan 10 menit. Itu misalkan secara 10 menit itu udah habis, service DHCP udah habis. Kan tadi saya sudah jelaskan service-nya IP-nya bakal ditarik lagi oleh DHCP servernya, ya kan? Akan ditarik lagi oleh DHCP servernya, lalu IP-nya akan di-refresh dan akan diberikan IP lagi kepada klien kita, tapi dalam saya akan diberikan lagi dengan ada 2 kondisi, yaitu kondisi 1 di mana kita akan diberikan IP yang sama atau akan diberikan IP yang berbeda. Nah, jika kita diberikan IP yang berbeda, itu akan merepotkan kita nantinya di misalkan nanti ada lab yang namanya tunneling. Nah, tunneling itu membutuhkan IP public. Jika IP publicnya itu berubah-ubah, itu akan merepotkan si temannya, site yang sebelahnya yang menghubungkan tunnel ke misalkan tunnel nanti kan ada tunnel server dan tunnel client. Nah, connect-nya itu antara dua itu harus mempunyai IP public, harus disetting IP public tunnel. Nah, jika IP DHCP dari si server ini berubah-ubah,
maka itu akan merepotkan si DHCP klien karena harus merubah-rubah sesuai dengan sesuai dengan IP yang digunakan. Kan tadi kan DHCP server menggunakan awalnya titik satu, terus nanti besoknya berubah lagi jadi titik 2. Nah, klien harus berubah lagi ke titik 2. Besoknya lagi berubah jadi titik 3. Nah, klien harus berubah lagi ke titik 3. Nah, maka dari itu untuk mencegah hal tersebut kita bisa menggunakan list time make static. Nah, jadi kita bisa men-setting sendiri IP-nya secara statik, jadi tidak secara dinamik. Mau list time-nya udah habis berapa kali, kita akan tetap mendapatkan IP yang sama, seperti itu. Nah, cukup sekian, sudah selesai live kita, tutorial kita hari ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menonton teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.